Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudul halaman 10 baris 10 dari bawah. Qauluhu wa qala innallaha la yandur ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu tabaraka ta'ala ila imra'atin la tashkur li zawjiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu innallaha la yanzuru ila imra'atin ing dawu innallaha satuhuni Allah iku la yanzuru ora bakal mirsani sapa Allah ilam ro'atin maring wong wadon. Ilam ro'atin maring wong wadon sifate imro'ah la tashkuru kang ora gelem syukur sapa imro'ah. Zaujaha ing bojo lanangi imro'ah. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu la yanzurullahu tabaraka ta'ala ila imratin la tashkuri zawjiha ing dawu la yanzur ora bakal mirsani sapa Allah tabaraka mundak barokah sapa Allah wa ta'ala lan muhaduhur sapa Allah. Ora bakal mirsani sapa Allah ilam ro'atin maring wong wadon sifate imro'ah la tashkuru kang ora gelem syukur sapa imro'ah. Li zaujiha maring bojo lanangi imro'ah. Wahia hale utawi imro'ah iku la tastagni orang ngarap cukup sapa imro'ah anhu saking zaud. Wa qala lan dawu sapa Abu Hurairah imam sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dawu sami'tu Rasulullah ing lafaz sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah dawu lau anna lil mar'ati minal mali misla mulki Sulaiman ing dawuh lau anna lil mar'ati lamun satuhuni iku kadhe wong wadon minal mali saking bondo mislah mulki Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam utawi sepadani kratoni Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihi wassalam. Wa akalahu lan mangan ikmal sopo zaujuha bojo lanangi mar'ah. Sumaqalat mukonuli ngucap sopo mar'ah lahu maring zaud ngucap aina iku endi mali utai bondo ingsun. Illa ahbata angin ngelebur sopo Allah ngelebur amalaha ing amale mar'ah arba'ina sanatin ing dalem 40 tahun. Wa qala lan dawu sapa Utsman bin Affan Sayyidina Utsman bin Affan dawu sami'tu Rasulullah ing dawu sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah dawu lau annal mar'ata lamun satuhuni wong wadon iku malakat miliki sapa mar'ah adunya ing dunyo bihadafiriha kelawan sekabehane ad-dunya. Wa anfaqat lan menehaken sapa mar'ah al-jami'a ing sekabehane menehaken ala zaujiha ing ngatasé bojo lanangi mar'ah. Summa mannat mukonuli ngundat-ngundat sapa mar'ah ing alaihi ing ngatasé zaud
ba'dahin ing dalem sause mungso kang suwe. Ing dalem sause mungso kang suwe illa ahbata angin ngelebur sapa Allahu Allah ngelebur amalaha ing amale mar'ah wa hasyaraha lan giring sapa Allah ing mar'ah ma'aqaruna bareng sartani Qarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Di Rasulullah dawuh inna Allah, jadi Allah itu tidak akan melihat terhadap orang perempuan yang tidak mau bersyukur terhadap suaminya. Tidak mau bersyukur terhadap suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la taskunu zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Rasul juga bersabda la yanzurullahu ta'ala la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la taskunu zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Jadi Allah tidak akan melihat seorang perempuan yang tidak mau mensyukuri terhadap suaminya. Jadi perempuan tersebut masih kurang terus. Jadi apa nih artinya la tashkuru zawjiha? Dia tidak mau mensyukuri atas apa yang menjadi kemampuan suaminya. Jadi suami hanya mampunya memberi makan ikan tao atau ikan apalah, istri itu selalu merasa berkurang, tidak pernah mensyukuri apa yang dilakukan oleh sang suami. Diberi 1.000 minta 2.000, diberi 2.000 minta 3.000, seperti itu terusnya. Jadi tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki oleh suami, hasil kerjanya juga. Jadi mestinya seorang istri itu harus mengetahui keadaan suaminya. Dan suaminya itu kerja apa? Ya, suaminya kerja bangunan, istrinya minta ini, minta ini, diberikan ini, itu ya tidak bisa seperti itu. Seorang istri juga harus tahu keadaan suaminya. Dan kerjanya bangunan, tukang becak, minta dibelikan baju, minta untung-untung yang buat makan itu mencukupi. Dan kita juga harus berpikir masalah tentang anaknya butuh makan, anaknya butuh biaya. Jadi sebagai seorang istri mestinya bisa menjaga keuangan suaminya. Waqalah sama di sini. Jadi la tashkuru, la yanzurullahu ta'ala, la yanzurullahu tabaraka ta'ala ila la taskuni zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Jadi perempuan tersebut kurang, tidak pernah merasa cukup apa yang diberikan oleh suami. Itu nantinya kalau Allah tidak mau melihat, artinya gimana? Berarti orang itu masuk ke dalam neraka. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul law anna lil mar'ati minal mal misla mulki Sulaiman bin Dawud wa akalu zawjah summa qat lahu aina mali illa akhbatallahu amalaha arba'ina sanatan. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah dawuh, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, lau anna lil mar'ati. Jadi seumpama ada seorang istri memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, kemudian suaminya itu makan istrinya, hartanya istri. Jadi suami nggak mau kerjanya makannya. Jadi istrinya kaya raya, suaminya makan dari harta istrinya. Kemudian lama kelamaan istrinya bilang,
Mas, mana harta saya, mana uang saya? Ini mana uang? Kata-kata seperti itu bisa menghapus amalan selama 40 tahun. Ya bagi suami juga mestinya, kan ya harus ngerti. Jangan sampai suami itu merendahkan diri dengan makan uang istrinya. Nah itu kan sama dengan merendahkan diri. Kenapa? Harta nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Jadi makanya seorang laki-laki yang dianjurkan menikah itu kalau sudah punya kemampuan. Mampu apa? Bukan cuma punya kemampuan ini dalam segala hal, mampu memberi nafkah pada istrinya itu kan gini, istrinya itu orang kaya raya. Nah seharinya istri itu mestinya belanjanya itu 100.000. Nah, suami ya, bagaimana caranya bisa memberi 100.000? Tapi kalau istrinya saya nggak apa-apa, bersuami ikhlas, saya nggak apa-apa, penghasilan suami saya seperti seberapa saja saya terima. Jadi berarti kita itu harus menerima. Tapi ingat sekali lagi, kalau memang ada seorang suami makannya biaya sehari-harinya adalah miliknya istri itu jangan sampai mengundat-undat. Jangan sampai nanti bilang mana Mas sampai itu makan uang saya, mana uangnya. Jangan sampai seperti itu. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah istri. Karena amalan istri selama 40 tahun tidak akan diterima oleh Allah. Jadi amalan selama 40 tahun hilang. Kecuali istrinya akhirnya mau bertobat. Jadi sekarang bilang, Mas uang saya mana? Tapi akhirnya dia itu bertobat, minta maaf kepada sang suami. Suami mau apa? Ya nggak jadi. Jadi akhirnya nggak, karena sudah minta maaf kepada suami yang nggak seperti ini juga. Tapi ingat, seorang suami juga harus bisa menjaga harga diri sebagai suami. Suami kalau ingin dihargai oleh istrinya, ya suaminya bagaimana caranya? Jangan sampai seorang laki-laki itu menjadi rendah di hadapan istri. Jaga nama baik sebagai suami. Waqala Utsman bin Affan, jadi Rasul Waqala Utsman bin Affan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna al-mar'ata malakat dunya bihafiriha wa anfaqat am jami'a zawja summa mannat alaihi ba'da hin illa ahbatallahu amal wa hasaraha ma'a qarun. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan dawuh bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, seumpama ada seorang perempuan memiliki, orangnya kaya raya, semua dunia miliknya, kemudian diserahkan kepada suami. Tapi setelah lama kelamaan istri itu mengungkit-ungkit harta yang dimakan, yang diberikan kepada suami, diungkit-ungkit, maka amalannya, sodakonya itu tidak dapat pahala, dihapus oleh Allah. Dan nantinya kalau istrinya itu tetap seperti itu, tidak mau bertobat, besok akan digiring di padang mahsyar bersama dengan Qarun. Jadi seorang, makanya ini dari awal mestinya istri itu juga berhati-hati. Kalau sekiranya sampai punya harta tapi nantinya diberikan pada suami, kalau sudah diserahkan pada suami, jangan sampai diungkit-ungkit, karena kita yang rugi. Ya, itu gimana caranya? Istrinya kan
kemarin sudah dijelaskan kalau miliknya istri itu juga miliknya suami, tapi juga ada mengatakan kalau sudah itu miliknya istri, ya mestinya suami jangan sampai kalau memang kebanyakan sekarang gini, kadangkala istrinya kerja, suami tidak kerja. Nah itu apa nggak salah alamat? Orang nikah, suami nikah itu karena sudah mampu membiayai istri, mampu membiayai di dalam rumah tangga. Kalau memang ada seorang laki-laki belum mampu untuk membiayai, kerja tidak kerja, ingin nikah, caranya bagaimana? Berpuasa untuk mengatasi hawa nafsu supaya berpuasa. Ya kalau ingin nikah tapi tidak kerja, ya kucing bisa. Nah iya kan kucing, masa ada kucing nikah dengan kucing perempuan ada biaya? Enggak ada. Tapi sebagai suami juga harus bisa menjaga harga dirinya sendiri. Jangan sampai kita itu tidak punya harga diri di depan seorang istri. Tapi seorang istri juga seperti itu. Seorang istri sekalipun mempunyai harta yang berlimpah, kalau memang diperlukan suami, jangan sampai mengungkit-ungkit hartanya. Kalau memang istri memberi harta kepada suami, jangan sampai istri merendahkan suaminya. Itu tidak boleh. Jadi sekalipun ini suaminya makan punya istri jangan sampai merendahkan suami. Tapi suami juga harus bisa menjaga diri. Ya, kebanyakan seperti ini. Istrinya kaya raya kerja, suaminya kerja, apanya berantakan. Karena sama-sama kerjaannya tidak saling mengalah. Yang satu ya istri kan merasa sudah banyak uangnya, suami juga sama, tidak ada yang mengalah, akhirnya berantakan rumah tangga, terjadilah perceraian seperti di sini. Makanya di sini ada hak seorang istri punya hak yang harus dipenuhi oleh suami, suami punya hak yang harus dipenuhi oleh istri. Ya suami kalau ingin baiknya ikuti jejaknya Sayyidina Umar. Punya istri, jadi seorang suami kalau ikhlas dengan tingkah laku istri yang tidak baik, yang pahalanya besar. Seorang istri yang sabar menghadapi suami yang akhlaknya tidak baik juga akan mendapat pahala yang besar. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh awwalu ma tus'alul mar'a yaumal qiyamati an sholatiha wa am ba'liha ing dawuh awwalu ma tus'al. Awwalu ma utawi kawitani barang. Awwalu ma utawi kawitani barang silai emah. Yus'alu kang bakal den takoni sapa almar'atu. Awaluma utawi kawitani barang tus'alu kang bakal den takoni ing emas sapa almar'atu wong wadon. Sapa kang bakal den takoni ing emas sapa almar'atu wong wadon yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ing dalem dina kiamat iku an sholatia saking sholati mar'ah wa amba lihalan saking garwani mar'ah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh limuzawwajatin maring wadon kang den rabeaken dawuh fa aina anti minhu qalat ma aluhu ay ma aksuru min fi khidmati illa anjastu anhu. Qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki.
ing dawu fa'aina iku ing dalem endi, fa'aina miku iku ing dalem endi iku mari endi anti utawi sira wadon minhu saking zaud. Qalat menjawab sapa imro'ah sapa muzawwajah ma'aluhu ora pepeko ora nacat sapa ingsun ing zaud aima aksuru aima ukosiru tegese ora pepeko sapa ingsun fi khidmati ing dalem ngladeni zaud fi khidmati ing dalem ngladeni zaud ilama angin barang silaima ajas tukang apes sapa ingsun kang apes kula anhu saking emak. Kala dawuh sapa nabi fakaifa muka hale iku kaya apa anti utawi sira wadon lahu maring zaud fa innahu muka satune zaud iku jannatuki swarga sira wa naruki lan neraka ira wa naruki lan neraka ira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasyaraha awwalu ma yuhasabur rajul an salati wa an nisaihi wa ma malakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'ah yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Ini dari Rasulullah, sabda Rasulullah, pertama kali besok yang akan ditanya kepada seorang perempuan di dalam pada hari kiamat adalah pertama yang ditanyakan apa? Tentang sholat, setelah sholat tentang masalah suaminya. Jadi pertanyaan besok dari kiamat pertama kali ini ditanya tentang sholatnya bagaimana, masalah suaminya itu bagaimana. Wa qala Rasulullah sallallahu awwalu ma yuhasabur rajul ala sholati wa summa an nisa'i wa ma malakat yaminuhu in ahsana usratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi wa awwalu ma tuhasabul mar'a ala sholatiha wa ala haqqi zawjiha. Jadi Rasul juga bersabda bahwa pertama kali yang dihisab bagi seorang laki-laki adalah tentang sholat. Setelah sholat tentang masalah istri, masalah semua yang menjadi tanggung. Wa ma malakat yaminu, kalau memang punya budak tentang budaknya, punya pembantu juga akan ditanya masalah pembantunya. In ahsanat, wa ma malakat yaminuhu, berarti ini budak. Kalau memang seorang suami itu sudah bisa menemani istri dan keluarganya dengan baik dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan berbuat baik kepada laki-laki tersebut. Tapi kalau seorang suami ternyata tidak bisa berbuat baik terhadap keluarganya, Allah juga tidak akan berbuat baik kepada suami orang tersebut. Sama, ternyata seorang suami seringnya cuma menghina istri, menyiksa istri. Jangan harap besok di hari kiamat akan dibiarkan oleh Allah. Mesti orang itu akan disiksa oleh Allah. Allah tidak akan, ini Allah itu tidak pilih-pilih siapa yang bersalah, yaitu yang dihukum. Jadi di sini pertama kali yang akan ditanya kalau bagi seorang laki-laki tentang sholat dan tentang masalah istri dan keluarganya. Kalau memang suami itu bisa berbuat baik terhadap istri dan keluarganya, selama bersama dia keluarga, suami selalu berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik. Sedangkan wa awwalu ma tuhasabul mar'a ala sholat summa haqqi zawjiha. Sedangkan bagi seorang perempuan yang pertama kali dihisab ada tentang sholatnya bagaimana, tentang haknya seorang suami bagaimana, apakah haknya suami kita itu sudah terpenuhi atau tidak.
Kalau memang bisa terpenuhi, kita selamat. Kalau tidak, ya bagaimana kita? Gak akan selamat. Waqala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muzawwajatin fa aina anti minhu qalat ma aluhu ay ma uqassiru fi khidmati illa ma ajastu anhu. Jadi Rasulullah ini pernah bertanya pada seorang perempuan yang sudah nikah. Fa'aina anti minhu, bagaimana kamu terhadap suamimu? Jawabnya gimana? Saya tidak pernah menghina suami. Saya tidak pernah sembrono di dalam melayani suami, kecuali saya itu memang tidak mampu. Jadi kalau memang saya itu tidak mampu, saya tidak bisa. Saya ini tidak bisa. Ya kalau memang sudah tiba. Jadi saya tidak pernah sembrono di dalam melayani suami saya, kecuali saya tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu, ya sudah, itulah kemampuan kami. Hanya Rasulullah qala dawu sapa fa kaifa antilahu fa innahu jannatuki wa naruki. Terus bagaimana kamu pada suamimu? Siapa? Suami itu adalah surga dan nerakamu. Jadi memang benar, suami itu neraka, surga bagi seorang perempuan, neraka bagi seorang perempuan. Kalau seorang perempuan itu yang ini sudah nikah, berbuat baik, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, memberikan haknya seorang haknya suami memberi haknya pada seorang suami, haknya suami dipenuhi, maka suami itu termasuk surganya. Dia Rasulullah, suami itu adalah surga dan nerakamu. Itu benar. Artinya gini, surgamu kapan? Ketika kita itu berbuat baik kepada suami, taat terhadap suami, melaksanakan kewajiban sebagai suami, itu surga. Tapi di saat kita itu tidak bisa memberi hak pada suaminya, selalu menyakiti suami, gimana? Suami itu nerakamu. Di sini jadi rumah tangga itu bukan tidak berat. Kenapa? Ya di sini suami surga atau neraka bagi kita. Ya terserah siapa? Terserah apa kata sang istri. Sampai memilih surga atau neraka, pilih sendiri. Ya semua orang tidak menginginkan neraka, sudah tentu menginginkan surga. Tapi bagi suami juga, saya itu adalah surga atau neraka. Kemudian suami itu mentang-mentang, ya nggak bisa. Jadi saya tahu, saya itu seorang suami, saya ada surga, saya neraka. Akhirnya suami itu melakukan sesuatu di luar batas. Karena merasa dia adalah, kalau tidak nurut pada saya, dia itu akan masuk neraka. Kalau nurut pada saya, dia itu akan masuk surga. Ya seorang suami yang punya ilmu, benar-benar punya tingkah laku yang baik, tidak akan seperti itu juga. Tidak akan mudah mendoakan kamu nanti masuk neraka, sedikit-sedikit neraka. Nah suami apa itu? Nggak bisa seperti itu. Jangan seorang suami itu cuma mementingkan diri sendiri, tapi juga harus bagaimana nasibnya seorang istrinya nanti di akhirat. Ya kalau sedikit-sedikit suaminya marah, kamu tidak nurut saya kamu nanti masuk neraka. Na'udzubillah, kalau sampai punya seorang suami seperti itu menandakan bahwa suami itu adalah, kalau memang punya ilmu, berarti ilmunya tidak digunakan, atau dia itu tidak punya ilmu dan tidak bisa menghargai kepada orang perempuan. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.